na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apalagi ketahuilah halaman 3 bacaannya apa lagi? Halamannya berapa? 4 ya? Halaman 4 apa tadi? Halaman 4 baris kelima, dan ketahui olehmu ya. Dan ketahui olehmu bahwa makna salat pada lughat itu doa. Ini kalau salawat doa. Kalau salat menurut bahasa doa. Kalau menurut istilah beberapa perkataan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam, itu salat menurut istilah. Salat pada lughat itu doa. Dan kata setengah ulama, maknanya salat dengan nisbah. Sini salat yang dimaksud salawat ya, bukan salat yang dimaksud. Ini salawat. Jadi salawat memandang nisbah itu memandang bagi Allah rahmat. Innallaha malaikata yusholluna 'alan nabi. Berarti Allah memberi rahmat. Kalau Allah berselawat kepada manusia atau kepada nabi, ajarnya rahmat. Artinya salawat itu jika datang dari Allah dinamakan rahmat. Jadi kalau Allah bersalawat innallaha malaikata yusholluna 'alan nabi, berarti Allah memberi rahmat kepada nabi, dinamakan rahmat. Artinya telah menurunkan oleh Allah akan kebajikan atas rasulnya. Memberi rahmat itu kan kebaikan. Dan jikalau datang dari malaikat dinamakan istighfar. Nah, orang yang menuntut ilmu, malaikat akan membacakan salawat. Berarti malaikat membacakan salawat itu mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu. Dan jikalau datang daripada manusia dan jin dan lainnya dari kayu, batu dinamakan doa. Kan dengan keizin Allah, dengan mukjizat Nabi, apalagi Nabi Sulaiman itu bisa berbahasa hewan. Nabi saja tadi banyak hewan yang berbicara, diantaranya kayu itu ada yang nunduk seakan-akan menyalami Nabi. Itu ada hewan yang bisa berbicara dengan Nabi. Jadi kalau tadi manusia dan jin, kayu, batu dan lainnya dinamakan doa. Artinya memohonkan oleh mereka itu akan Allah menambahkan rahmat atas Rasul. Nah, jadi kalau kita bersalawat pada Nabi, kita menambahkan rahmat. Padahal Nabi itu banyak sudah rahmat, cuman kita mengharap limpahan. Dengan limpahan itu kita dapat. Berat air drum itu penuh ditambah, nah limpahannya itu kita. Faidatun, bermula ini suatu faidah, bermula qaul yang sahih. Yang sahih itu yang sebenarnya, bahwasanya Nabi Muhammad memperoleh manfaat ia dengan salawat umat atasnya. Jadi kalau umatnya tadi baca salawat, itu kan tadi menambahkan, memberikan rahmat, menambahkan kasih sayang Allah, itu bermanfaat. Nah, makanya kan sering kalau hendak ketemu Nabi baca salawat berapa ribu. Nah, kalau orang tadi berdoa supaya kabul harus pertama hamdalah dan salawat. Banyak manfaat. Barang siapa nulis selawat kemarin itu di buku atau di kitab, selama tulisan itu masih ada, tetap malaikat mendoakan melalui selawat itu. Jadi ada manfaatnya, walaupun Nabi sudah lebih.
seperti anbiya, yang lain juga. Dan kata kil ini dikatakan orang itu bermula manfaat itu kembali atas orang yang mansalawat juga. Tiada atas nabi tidak ada perlu. Itulah tadi manusia orang tua ngasih duit sama bapaknya ngasih duit, sudah itu belikan katanya bapak apa namanya tadi makanan, lalu duitnya cukup 2, dibelikannya 2. Tak mungkin orang tua habis makan 2 tadi. Nah, maka yang satunya kan kita juga dapat limpahannya, kasih ke kita juga ujung-ujungnya. Nah, juga tiada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas orang yang bersalawat. Jadi kalau Nabi tidak, bagi Nabi itu sudah penuh, tidak perlu. Cuman kita limpahannya, nah itu karena Nabi itu telah sempurna atasnya, tidak ada kurang. Atasnya kamal itu kesempurnaan. Dan ditolak itu tidak diterima akan kata kil ini dengan bahwasanya Nabi Muhammad SAW senantiasa ternaik ia pada kamarnya, meningkat terus Nabi tadi. Jadi dengan dibacakan tadi tambah terus selama-lamanya, karena tiada daripada kamal melainkan di sisi Allah. Karena yang paling sempurna itu hanya Allah. Kalau Nabi sempurna tapi perlu ditambah lagi, begitu satu pendapat. Terlebih akmal, lebih sempurna daripadanya, seperti barang yang diisyarahkan bagi demikian itu dengan firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ulaha. Sungguh hari akhirat yaitu lebih baik bagimu daripada dunia. Ada yang mengatakan gitu. Artinya dan hari yang kemudian itu hari kiamat terlebih baik bagi engkau hai Muhammad daripada hari yang terdahulu. Artinya kalau di sini maknanya hari-hari Nabi sekarang lebih baik dari yang kemarin, karena tadi orang banyak berselawat bertambah. Kalau kita kan istilah negara kita hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau sama itu tidak ada beruntung namanya. Yakni zaman yang kemudian itu terlebih baik bagi Nabi daripada zaman yang dahulu. Artinya orang bersalawat sampai tahun 2000 segitu derajat Nabi, bertambah lagi sampai 2007. Tinggi terus Nabi. Ini satu pendapat. Tetapi sesungguhnya, tapi bisa juga dunia itu lebih baik dari akhirat, bisa makna itu. Tetapi sesungguhnya memberi manfaat salawat umat itu akan Nabi tiada seyogianya, tidak sepantasnya kita sarihkan, kita jelaskan, tidak perlu. Dengan demikian itu melainkan pada tempat belajar dan mengajar. Jadi bolehnya diceritakan Nabi itu bertambah derajatnya dan kita tambah di makam belajar seperti ini aja. Kalau secara umum tidak boleh, karena orang menganggap berarti Nabi itu kurang, perlu ditambah gitu. Sama juga Al-Quran itu kan menurut ilmu kalam itu sebenarnya itu yang tertulis itu adalah Hudus Baharu, itu manusia yang nulis. Yang qadim itu yang Allah berfirman kepada Nabi. Cuma bolehnya kita katakan di pengajian seperti ini, bab kalau kita akan itu tidak qadim nanti dihina orang. Makanya aliran Mu'tazilah Quran itu tidak qadim hudus, karena manusia yang membuat, manusia kan menulis. Sebab Al-Quran yang sesungguhnya itu tidak ada suara, tidak ada huruf. Jadi kita bingung, ya kok nggak ada suara, macam mana? Tidak ada huruf, kok macam mana pula? Cuman tadi Nabi paham. Cuman Nabi paham untuk memahamkan ke umatnya macam mana? Nah lalu dibikinlah lambangnya tadi. Lonceng itu kan bunyinya kita nggak paham sebenarnya kalau sesekali dengar. Tapi kan anak-anak diajarkan dari kecil TK kalau lonceng berbunyi itu
Tidak bisa ditulis hurufnya, macam mana nulis hurufnya itu? Tidak bisa tadi isyarat apa lonceng tadi kalau orang baru. Tapi kan kalau anak sudah lama, oh lonceng kalau di pondok itu dia kalau berbunyi banyak jam 7.30 berarti masukan. Nanti ada berbunyi sekali dua kali itu pertukaran jam. Nanti berbunyi banyak lagi jam 9.30 berarti istirahat. Nanti berbunyi lagi banyak bunyinya jam 12 kurang 15 menit atau jam 15. Nah itu paham tadi. Cuman kalau ditulis lonceng itu susah nulisnya. Hurufnya itu susah nulisnya. Suaranya ada kalau itu, kalau Allah tak ada. Cuman Nabi menjelaskan pada umatnya kalau ada perintah sholat, Nabi bikinnya diungkapkan Nabi kira aqimus sholah wa atu zakah hurimat alaikumul maitatu. Nah, ayat yang tentang itu yang menulis tuh Nabi dinyuruh umatnya, yang ada suara tuh kita yang baca. Sulit tulisan itu tulisan kita, makanya tadi Mu'tazilah mengatakan Quran itu baharu manusia yang nulis. Sebab yang asli tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kita yakin aja lah ada kalamullah itu qadim. Makanya kan sebahagian aliran Muhammadiyah itu dia Quran tidak perlu berwudu, sebab ayatnya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Kalau kita kan memahami suci dari hadas besar, hadas kecil. Nah, kalau dia yang dimaksud tuh Quran yang di Lauhul Mahfuz, kalau itu untuk apa dilarang? Siapa yang nyentuh ke sana? Nah, jadi kita tetaplah tidak haram tadi menyentuh ayat Quran tidak berwudu. Nah, jadi Nabi cuma tuh membikin gitu kira-kira supaya mudah paham. Tadi ibarat lonceng tuh kalau anak-anak baru ini anak-anak tanda kita masukan. Ini lonceng sekali atau dua ini tanda bertukar pelajaran. Nanti kan dia paham. Nah, jadi tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada tertib, tidak ada awal, tidak akhir. Jadi baik daripada Nabi, daripada zaman yang dahulu. Tetapi sesungguh pun memberi manfaat, meskipun tadi memberi manfaat salawat umat itu akan Nabi, tiada seyogyanya kita syarihkan. Nah, kita tidak pantas kita jelaskan. Sama tadi itu Quran itu hudus tidak boleh pada umat raya. Ada lagi seko, kan kalau berdasarkan ahli sunnah wal jamaah, apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Berarti kalau itu kita tidak bisa buat apa-apa. La haula, tidak ada daya untuk membuat maksiat, menanggalkan maksiat, membuat amal saleh. Illa wala haula, tidak ada wala quwwata, tidak ada kuat untuk melaksanakan ibadah, meninggalkan maksiat illa billahil, kecuali hanya Allah. Itu menunjukkan kita tidak ada daya upaya. Berarti semua itu perbuatan Allah. Perbuatan baik itu Allah yang melakukan. Dalam tauhid la tataharak zarrah illa biiznillah, tidak akan bergerak sesuatu kalau tanpa izin Allah. Nah, ini boleh diceritakan cuma di pengajian, secara umum tidak boleh. Misalnya di umum ada orang menjamret, ini sudah suratan takdir. Nah, tak boleh tadi, tak baik itu disandarkan ke Allah di halayak ramai. Tapi kalau pengajian seperti ini tetaplah kita katakan tadi orang tadi membunuh itu memang sudah suratan takdir, supaya kita yakin. Tapi kalau nanti takut dipermainkan, itu semuanya takdir nanti jadi Jabariyah. Jabariyah itu mirip dengan ahli sunnah jamaah, dia semua Allah, ayatnya sama. Kalau kita kalau yang baik sandarkan ke Allah, kalau tidak jangan, karena tidak beradab. Tengok Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, Pak Iza marid tuh apabila aku sakit. Nah, ada Allah sakit.
fahuwa yashfin, maka dia Allahnya ada, dia menyembuhkan. Ada lagi ayat di dalam ilmu ma'ani itu, asyarun urida bimampil ardi. Apakah kejahatan yang dikehendaki di bumi? Allahnya tak ada karena kejahatan. Rabbuhum rasyada, ada tuh, atau Tuhan memberi petunjuk. Karena baik lalu Tuhan disebut. Itu kalau di makam belajar, makam taklim namanya, boleh. Salawat itu bermanfaat. Kian tadi Al-Quran itu hudus. Kian pula semua doa kita kerjakan itu sesuai suratan Allah, kehendak Allah. Dan adapun selama itu adapun salam, itu kan selawat dan salam, yaitu itu maknanya aman. Aman itu kan selamat, sentosa, selamat, sejahtera berarti. Bermula murad yang dimaksud itu aman Nabi SAW dari barang yang ketakutan ia atas umatnya. Jadi Nabi aman, umatnya pun mudah-mudahan. Karena bahwa Nabi SAW itu maksum. Arti maksum tidak akan berbuat salah. Kalau waliullah atau ulama itu tidak maksum, bisa saja melakukan dosa, cuman cepat bertobat, ditegur Allah. Maka betapa takut, artinya kenapa Nabi takut? Ia atas dirinya, bahkan takut ia atas karena haibah itu wibawa, dan karena membesarkan Allah. Karena seorang itu tiap-tiap bersangatan dampingnya, artinya kalau orang itu dekat berdampingan dengan Allah, dari berdampingnya artinya berdampingan daripada Allah, niscaya bersangatan takutnya kepada Allah. Orang kalau selalu dekat Allah takut dalam arti melaksanakan kewajiban, kelarangan. Dari karena inilah bersabda Nabi SAW, aku terlebih takut daripada sekalian kamu daripada Allah. Kan ayat Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kamu akan Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu ayat itu dinasah, tidak bisa. Ittaqullah mastata'tum, semampu kamu. Jadi kata takwa itu beda. Jadi Nabi paling takwa itu tidak ada bisa. Kata kil bermula murad yang dikehendaki itu aman Nabi SAW daripada barang yang takut ia atas dirinya. Jadi Nabi tidak akan pernah takut karena ada jaminan selamat. Pada ketika bersangatan, kepicikan, kesulitan, kesusahan, Nabi tidak pernah terlalu sedih, terlalu takut, terlalu cemas. Pada padang mahsyar, padang mahsyar ini tempat dikumpulkan seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir kali. Di sana dikumpulkan suatu tempat, ada yang mengatakan matahari sejengkal dari kepala, itu perasaan aja bagi orang yang berdosa tidak bertobat. Keringat tadi tergantung masing-masing, ada sampai lutut, ada sampai pusat dan seterusnya. Itulah kita nanti mencari pengadilan Allah yang saya ceritakan pada mencari Nabi ulul azmi yang bisa. Karena bahwasanya lupa ia akan ismah terpelihara seperti sekalian anbiya Nabi alaihissalam. Dan telah menafsirkan oleh setengah ulama akan salam itu dengan tahiyat. Jadi ada yang mengatakan salam itu penghormatan. Dan bermula murad yang dimaksud tahiyat pada Allah Ta'ala serta Rasulnya itu bahwa menghitab itu memanggil. Allah akan dia Nabi dengan kalamnya yang qadim. Qadim itu tidak berawal, tidak berakhir. Kita kan ada awal, ada akhir. Itu manusia yang bikin. Yang menunjukkan atas terangkat makamnya yang amat besar. Dan ketahuilah bahwasanya Rasul itu maknanya pada logat, Rasul itu menurut bahasa yang dibangkitkan, utusan kan yang dibangkit, yang dikirim dari satu tempat kepada tempat yang lain. Dan Nabi pada istilah manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syarak yang beramal dengan dia dan disuruh akan dia menyampaikan. Jadi beda Nabi dan Rasul. Kalau Rasul dapat wahyu dan wajib menyampaikan. Kalau Nabi dapat wahyu tidak wajib menyebarkan, dia hanya mencontohkan.
Makanya Nabi dan Rasul itu di Quran hanya 25. Dari sekian itu 25 lagi Nabi ulul azmi pilihan. Nah itu tadi arti Nabi. Dan adapun Nabi yaitu maknanya pada logat yang menghabarkan atau yang dikhabarkan dia. Dan maknanya pada istilah manusia yang diwahyukan juga kepadanya dengan hukum syarak Islam yang beramal ia dengan dia, hukum syarak, dan tidak disuruh akan dia dengan menyampaikan, sekalipun tidak disuruh. Artinya Nabi itu tidak wajib menyampaikan, dia hanya mencontohkan sekalipun. Maka tiap-tiap rasul itu pasti Nabi, tidak semua Nabi rasul. Karena arti rasul itu di samping dapat wahyu menyampaikan, Nabi kan cuma dapat wahyu tidak menyampaikan. Sama kan setiap kelereng pasti bulat, tidak semua yang bulat kelereng. Sama aja setiap rasul pasti Nabi, tidak semua Nabi rasul. Nah, dan tiap-tiap Nabi itu rasul. Nah, maka antara keduanya itu umum, ada kalimat umum dan khusus. Yang khusus yaitu Nabi, rasul kan khusus tadi menerima wahyu dan menyebarkan. Kalau Nabi cuma khusus mutlak. Bermula murad dengan rasul pada kalam musannif itu Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksud rasul dalam mukadimah musannif ini Nabi Muhammad. Faidah, bermula mengucap bismillah dan alhamdulillah dan salawat dan salam atas penuh kita. Demikian lagi mengucap 2 kalimat syahadat dan doa bagi 2 ibu bapak, maka sekalian itu sunnah juga pada mazhab Imam Syafi'i. Melainkan mengucap bismillah dan salawat dan 2 kalimat syahadat tiap-tiap sembahyang, maka itu wajib. Jadi kan sunat, tapi kalau dalam sembahyang yang wajib baca bismillah pada surah Fatihah, salawat wajib pada tahiyat akhir, 2 kalimat syahadat ya waktu baca tahiyat. Jadi tiap-tiap sembahyang maka yaitu wajib. Bersalahan pada Imam Malik, menurut Imam Malik mengucap yang demikian itu wajib pada seumur hidup sekali. Jadi sekali aja wajibnya. Dengan syarat ia niatkan yang wajib atasnya. Nah, ya wajibnya sekali. Tambihun peringatan. Bermula hukum mengucap bismillah itu 4 wajah, 4 cara. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya haram, dapat dosa, ada kalanya makruh. Maka yang wajib yaitu bismillah pada membaca Fatihah. Bagi Imam Syafi'i wajib, tapi kalau imam yang lain tidak. Karena bismillah tidak termasuk surah menurut mazhab lain. Nah, wajib itu. Dalam sembahyang dan yang sunnah itu segala pekerjaan yang dicita-cita pada syariatnya yang bagus. Setiap pelajar pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik, surat bismillah. Padahal bukan zikir semata-mata. Dan tiada disyariatkan dituntut suruh memulai dengan yang lain, maka sunat dimulai dengan bismillah. Dan yang haram itu segala pekerjaan yang haram zati, yakni bukan haramnya itu aradi baru datang, maka haram kita mulai dengan bismillah seperti berzina, mau mencuri bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu haram, itu murtad, pelecehan. Nak minum air putih memang disuruh. Kalau nak minum mabukan baca bismillah itu pelecehan, itu bisa murtad. Nak berzina bismillah. Ini jikalau tiada qasad menghina, kalau niatnya menghina, nah itu bisa kafir, bisa murtad, dinamakan menghinakan nama Allah. Dan jika ia kasar demikian itu niscaya jadi kafir. Nah, kalau demikian jadi, dan jika ia niatkan maka jadi kafir, sebabnya menghina itu. Bab salah satu tanda murtad di dalam kitab Syarah Murqadut Tasdik atas Sulam Taufik, atau di kitab Matlaul Badrain, ada tuh di ujung. Itu jadi kafir.
karena tadi meremehkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan yang makruh mengucap bismillah itu pada segala pekerjaan yang makruh, yang zati, seperti melihat para istri al-kalami itu makruh baca bismillah. Nah, apa tadi yang makruh? Ada mengatakan tidur sesudah sembahyang subuh itu makruh baca bismillah. Pokoknya hal yang makruh baca bismillah juga ikut makruh. Nah, setelah sholat isya itu Nabi langsung tidur, jadi yang makruh kalau ngobrol baca bismillah. Mengucap bismillah, jadi itu makruh. Melihat dia dan keluar dengan haram zati, yaitu haram ardi. Mana haram ardi? Seperti mengambil wudhu dengan air yang dirampas, airnya curi. Nah, itu tidak asli makruhnya. Demikian lagi keluar dengan kata makruh zati, makruh ardi, seperti makan bawang mentah. Ini kan asalnya bawang itu tidaklah haram, tidaklah makruh kalau dimasak. Kalau mentah berarti bau, itu tidak, itu makruh baca bismillah. Maka tiap-tiap petai masalah, tiap-tiap daripada keduanya itu sunnah dimulai dengan bismillah. Nah, jadi bismillah itu tergantung. Kalau nak berbuat maksiat itu haram, bahalah bisa jadi murtad. Kalau perbuatan yang sunnah, sunnah. Kalau perbuatan makruh, maka itu makruh baca bismillahnya. Jadi maka tiap-tiap daripada keduanya itu sunat mulai dengan bismillah, kemudian katanya. Jadi bismillah itu lihat suasananya. I'lam, ketahui olehmu anal hukmal akliyah, hukum akli. Hukum akli itu berdasarkan akal, yaitu yang hasiru terbatas hukum akli fi salasati aqsamin, pada 3 macam. Ketahui olehmu bahwasanya hukum yang bangsa akal itu tersimpul ia pada 3 bahagi. Hanya sesungguhnya mendatangkan musannif dengan jumlah ini karena pertambatan maksud dengan dia, dan karena intifa itu mengambil manfaat dengan dia pada maksud. Maka jumlah ini mukaddimah kitab, bukan mukaddimah ilmu. Adapun mukaddimah ilmu yaitu mabadi 10, nanti ada mabadi 10 perkara yang lagi akan datang sebabnya. Maka tak dapat tiada daripada orang yang hendak masuk belajar suatu ilmu atas wajah yang akmal itu hendaklah mengetahui mabadi yang 10, yaitu akan dinazamkan nanti. Mabadi itu misalnya fikih. Nah, fikih itu menurut bahasa paham, menurut istilah mempelajari hukum-hukum Islam melalui tadi dalil-dalil Quran dan hadis. Nah, orang yang membuat atau menciptakan ilmu itu secara tidak langsung adalah Nabi Muhammad, Imam Syafi'i. Faidahnya ilmu fikih itu nanti ada 10 dasar. Jadi orang nak memahami itu. Kalau ilmu tauhid, orang yang mula-mula menciptakan terutama ahli sunnah itu Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Nah, kemudian hukum mempelajarinya fikih fardu ain, hukum belajar ilmu tauhid fardu ain. Nah, hubung ilmu yang paling mulia itu ilmu tauhid. Nah, itu 10 ada dasar itu nanti. Kalau ilmu tasawuf, nah itu siapa yang pertama kali menciptakannya, membuatnya, tokohnya siapa, tujuannya apa. Ilmu tasawuf tadi untuk memurnikan, mengikhlaskan, mentuluskan amal. Kalau misalnya ilmu ushul fikih membahas tentang apa dia, yang penciptanya itu adalah Imam Syafi'i juga. Kalau ilmu nahwu, menurut bahasa apa, definisi ilmu nahwu apa, kemudian yang menciptakan ilmu nahwu itu Ali bin Abi Thalib pertama kali.
Nah, itu nanti ada 10 macam setiap nak masuk ilmu. Jadi diantaranya definisi ilmu, penciptanya, kemudian tujuannya, hubungannya, ruang lingkupnya. Nah, kalau tauhid ruang lingkupnya 3. Pertama, uluhiyah, ketuhanan. Ketuhanan itu wajib minimal tahu Allah pencipta langit dan bumi adanya. Jadi uluhiyah itu membahas tentang Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Kemudian nabawiyat itu tentang nabi, sifat nabi, nabi lahir di mana, anak nabi siapa, keturunan nabi siapa, sifat wajib nabi, mustahil, mustahil. Ya, yang ketiga sam'iyat. Sam'iyat itu hal-hal yang didengar yang tidak bisa dilihat, hari kiamat, malaikat, itu melalui Quran, hadis. Kalau fikih, ruang lingkupnya ibadah, mulai dari zikir air sampai zikir dan doa. Muamalah, apa saja jual beli pinjam itu lingkupnya. Kemudian punakah, perkawinan mulai meminang sampai warisan. Kemudian jinayah, kejahatan banyak tadi, membunuh, menjamret dan lain sebagainya. Itu namanya ruang lingkup. Jadi nanti akan kita bahas dasar itu ada 10, definisi ilmu itu apa, sasarannya apa, yang dibicarakan apa, faidahnya apa, kemudian hubungan ilmu, penciptanya siapa, pengambilan hukumnya dari mana, permasalahannya apa, itu nanti akan kita baca. Sudah sampai ya? Sudah? Oh ya. Nanti akan datang nanti dengan katanya, ada yang mau badi 10. Itu biasanya kalau orang-orang kuliah ada itu. Nah, definisinya, takrifnya nanti akan datang dengan katanya inna mabadi kulipan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'al ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan azabannar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamu alaikum. Taqabbalallahu minkum.